Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil observasi anggota dari kelompok kami adalah saya Alvin Permana, Ajeng Prasetyaningsih, Resa Diadara, Asri Nuria. Baik, selanjutnya saya akan membacakan hasil observasi dari SD 1 Merba Mataram, narasumber Ibu Yuriah SPD dan murid Dimas Saputra, yang kedua Aldi Prayoga. Baik, yang pertama, bagaimana tahap perencanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru sebelum mengajar? Pertama, guru menyiapkan RPP, silabus, media, dan guru menanyakan pertanyaan terlebih dahulu tentang pelajaran kemarin, lalu guru mulai menjelaskan materi selanjutnya. Pada kondisi di saat belajar jarak jauh atau di masa pandemi ini, guru menyiapkan bahan ajar yaitu melalui media WA. Yang kedua, bagaimana tahap pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru ketika mengajar? Saat belajar di sekolah, yang pertama adalah murid berbaris di halaman kelas dan bersalaman dengan guru. Setelah itu, ketua kelas menyiapkan doa dan guru menyampaikan materi terlebih dahulu dan tanya jawab. Yang terakhir, guru mengevaluasi tentang pelajaran hari itu. Selanjutnya, di masa pandemi ini, guru memberikan materi atau tugas melalui WA dan guru terlebih dahulu memberikan penjelasan kepada wali murid, dan wali murid itu akan menyampaikan kepada anaknya agar pembelajaran berjalan dengan baik dan maksimal. Yang ketiga, pendekatan strategi, metode, model pembelajaran apa yang dilakukan oleh guru ketika mengajar. Pada saat belajar di sekolah, guru menggunakan metode ceramah saat menyampaikan materi, dan guru juga saat menjelaskan materi menggunakan media agar anak tidak bosan. Pada saat pandemi ini sama saja, tapi guru hanya membagikan video pembelajaran ke grup WA. Yang keempat, media pembelajaran apa yang dilakukan oleh guru ketika mengajar? Saat pembelajaran di sekolah adalah alat peraga, gambar, dan lain-lain. Pada saat kondisi belajar jarak jauh saat pandemi ini, guru mengirimkan video dan gambar via WA. Yang kelima, bagaimana teknik evaluasi pembelajaran yang dilakukan oleh guru? Pada saat pembelajaran berlangsung, guru memberikan evaluasi dengan cara tanya jawab dan memberikan tugas individu untuk mengetahui sejauh mana siswa menguasai atau mengetahui materi yang disampaikan oleh guru. Pada saat pandemi, siswa dan wali murid seminggu sekali pada hari Rabu datang ke sekolah akan diwawancarai oleh guru bagaimana proses siswa saat belajar di rumah. Baik, selanjutnya saya akan membacakan hasil wawancara siswa, yaitu yang pertama, apa saja kegiatan yang dilakukan sebelum pelajaran dimulai? Saat di kelas, biasanya berbaris di depan kelas, bersalaman dengan guru dan berdoa dipimpin oleh ketua kelas dan membuka buku tema. Selanjutnya, mendengarkan materi yang disampaikan oleh guru. Pada masa pandemi ini, siswa disuruh menyimak video atau gambar yang sudah dikirim oleh guru di WA dan mengerjakan tugas. Yang kedua, apa saja yang dilakukan ketika sedang belajar? Pada saat di sekolah,
siswa menyimak dan mendengarkan saat guru menjelaskan materi. Pada saat pandemi, diwajibkan mengerjakan tugas yang diberi oleh guru dan dikumpul setiap hari Kamis. Media apa saja yang digunakan ketika pembelajaran berlangsung? Saat di sekolah, media yang digunakan adalah alat peraga, gambar dan video, dan lain-lain. Pada saat pandemi ini, yang digunakan hanya gambar dan video yang dikirim di WA. Yang keempat, bagaimana perasaan ketika belajar? Sangat senang dan tidak bosan karena bertemu banyak teman. Pada masa pandemi ini, bosan, tidak senang. Yang kelima, tugas apa saja yang diberikan oleh guru pada saat belajar di sekolah? Tugasnya membaca, menggambar, menulis halus kasar, menghafal. Yang terakhir, pada saat pandemi, mengerjakan soal yang dikirim oleh guru di WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jim Prastheningsih, NPM 1816006. Di sini saya akan menjelaskan hasil wawancara saya dengan Ibu Eni Sri Astuti, SPD, di SDN 2 Purwodadi Dalam. Yang pertama, bagaimana tahap perencanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru sebelum mengajar? Kondisi di saat belajar di sekolah, guru terlebih dahulu menyiapkan perangkat pembelajaran seperti RPP, silabus, absensi, dan juga menjelaskan tentang tujuan pembelajarannya. Yang kedua, kondisi di saat belajar jarak jauh di masa COVID-19. Guru terlebih dahulu mempersiapkan bahan ajar yang akan dipelajari dan mengirimkannya melalui grup WhatsApp, serta menjelaskannya lewat voice note atau video. Yang ketiga, bagaimana tahap pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru ketika belajar di sekolah? Yang pertama dilakukan yaitu berdoa, absensi, guru menyampaikan materi, penutup. Guru dan siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari pada hari ini. Kondisi di saat pembelajaran jarak jauh di saat COVID-19. Absensi kehadiran siswa hanya melalui grup WhatsApp. Guru tersebut meminta peserta didik mengisi daftar hadir dengan mengirimkan foto dan nama. Lalu, guru memberikan penjelasan tentang materi yang akan dipelajari melalui video atau voice note. Kemudian, guru memberikan tugas. Yang keempat, media pembelajaran apa yang dilakukan oleh guru ketika belajar jarak jauh? Di saat belajar jarak jauh, guru hanya menggunakan buku tema atau video dan smartphone untuk mengirimkan penjelasan dan tugas melalui video. Pendekatan atau strategi atau metode atau model pembelajaran apa yang diberikan oleh guru saat mengajar? Pada saat belajar di sekolah, guru menggunakan metode ceramah dan tanya jawab. Kondisi di saat belajar jarak jauh, guru hanya menggunakan metode ceramah, yaitu dengan mengirimkan video tentang penjelasan materi yang akan dipelajari pada hari ini. Yang kelima, bagaimana teknik evaluasi pembelajaran yang dilakukan oleh guru? Pada saat belajar jarak jauh, setiap hari Senin peserta didik mengumpulkan tugas yang telah diberikan oleh guru. Guru tersebut memberikan evaluasi tentang materi yang telah dipelajari, dan guru juga dapat memberikan penilaian pada pencapaian pada saat belajar jarak jauh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hasil observasi saya dengan peserta didik. Yang pertama, saya tanyakan, apa saja yang dilakukan sebelum pembelajaran dimulai? Sebelum memasuki kelas, siswa terlebih dahulu berbaris dan guru melihat satu persatu kelengkapan atribut yang dipakai oleh siswa, seperti dasi, ikat pinggang, lalu berdoa. Yang kedua, apa saja yang dilakukan ketika sedang belajar? Kondisi saat belajar di sekolah,
siswa memperhatikan guru yang sedang menjelaskan di depan. Pada pembelajaran jarak jauh, guru hanya memberikan tugas melalui video atau voice note dan siswa mendengarkannya dan mengerjakan tugas. Yang ketiga, media apa yang digunakan ketika pembelajaran berlangsung? Pada saat belajar di sekolah, siswa hanya menggunakan media buku tema. Selanjutnya, kondisi saat COVID hanya menggunakan smartphone, buku tema, dan video. Yang keempat, bagaimana perasaannya ketika belajar? Pada saat belajar di sekolah, siswa senang karena bertemu banyak teman-temannya. Ketika belajar di rumah, siswa merasa sangat bosan karena mengerjakannya sendiri dan tidak ada teman-teman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Diadara, NPM 18160111. Saya akan menjelaskan observasi saya di SDN 03 Kampung Baru bersama Bu Iin Suryati. Yang pertama yang saya tanyakan, bagaimana tahap perencanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru sebelum mengajar. Saat belajar di sekolah, guru membuat RPP, program tahunan, program semester. Saat COVID-19 ini, guru membuat RPP. Yang kedua, bagaimana tahap pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru ketika mengajar. Saat di sekolah, guru datang ke kelas, menyapa anak, menanyakan kabar, kemudian berdoa dan mengabsen. Guru menjelaskan materi yang akan disampaikan pada hari itu. Sedangkan saat COVID-19 ini, siswa bergantian datang ke sekolah. Seminggu sekali, guru memberikan tugas dan menjelaskan terlebih dahulu materi tersebut. Yang ketiga, pendekatan strategi, metode, model pembelajaran apa yang dilakukan oleh guru ketika mengajar. Saat di sekolah, guru menggunakan pendekatan strategi model sesuai RPP yang telah dibuat dan menggunakan buku media yang telah disiapkan. Sedangkan saat COVID-19 ini, guru menggunakan pendekatan luring method dengan cara siswa datang ke sekolah mengambil tugas dan guru menjelaskan secara singkat kepada siswa materi tersebut. Yang keempat, media pembelajaran apa yang dilakukan guru ketika mengajar. Saat belajar di sekolah, medianya ada buku, papan tulis, gambar, dan menggunakan media yang sesuai dengan materi yang diberikan. Sedangkan kondisi COVID-19 ini, guru hanya memberikan penugasan saja kepada siswa. Yang kelima itu ada bagaimana teknik evaluasi pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Saat belajar di sekolah, guru memberikan soal sesuai dengan materi. Sedangkan saat COVID ini, guru hanya memberikan penugasan soal-soal yang diambil dari penugasan siswa tersebut. Saya kepada peserta didik yang bernama Diki Firmansyah. Yang pertama ada, apa saja kegiatan yang dilakukan sebelum pembelajaran dimulai. Saat belajar di sekolah, sebelum memulai kegiatan, siswa diajarkan berbaris di depan sebelum memulai kegiatan, bersalaman dan berdoa, dan mulai pembelajaran. Saat COVID ini, siswa datang ke sekolah 2 minggu sekali secara bergantian, hanya untuk mengumpulkan tugas, mengambil tugas, dan menerima sedikit materi tersebut. Yang kedua, apa saja yang dilakukan ketika sedang belajar. Saat kondisi di sekolah, siswa memperhatikan guru saat pembelajaran dan memahami penjelasan guru, tanya jawab, dan diskusi. Saat di masa COVID ini, guru hanya menjelaskan sedikit materi dan memberikan tugas saja kepada siswa. Yang ketiga, media apa saja yang digunakan ketika pembelajaran berlangsung. Saat di sekolah ada gambar, buku, papan tulis, dan fasilitas sekolah. Sedangkan
Di masa COVID ini, siswa hanya diberikan buku paket saja. Yang keempat itu ada bagaimana perasaan ketika belajar. Kondisi saat belajar di sekolah, siswa merasa senang dengan mata pembelajaran disukai dan senang karena belajar bersama teman-temannya. Sedangkan saat belajar di masa COVID ini, siswa merasa jenuh karena selalu ada tugas setiap minggunya. Terus yang kelima itu tugas apa saja yang diberikan oleh guru saat di sekolah itu seperti menggambar, belajar, bernyanyi, membaca, dan berhitung. Sedangkan saat belajar di masa COVID ini, siswa hanya diberikan guru merangkum, membuat keterampilan, dan mengerjakan soal-soal yang telah dirangkum siswa tersebut. Baik, di sini saya Asri Nuria. Saya akan membacakan hasil dari wawancara saya terhadap guru kelas 3 bernama Ibu Marta Selvia Verti, SPD di SDN 4 Sumberjo. Bagaimana tahap perencanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru sebelum mengajar? Kondisi di saat belajar di sekolah, guru mempersiapkan perangkat pembelajaran seperti RPP, silabus, absensi, dan persiapan lainnya untuk belajar. Kondisi di saat belajar jarak jauh, guru mempersiapkan bahan ajar yang akan diunggah atau dikirim melalui media atau aplikasi pembelajaran seperti grup WhatsApp. Bagaimana tahap pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru ketika mengajar? Kondisi di saat belajar di sekolah. Yang pertama itu ada pembukaan, seperti membaca doa, salam, dan mengabsen kehadiran siswa. Kemudian ada kegiatan inti, seperti guru menyampaikan materi. Yang terakhir yaitu penutup, guru dan siswa bersama-sama menyimpulkan inti dari proses pembelajaran yang telah berlangsung. Kemudian guru memberi tugas atau refleksi atau tanya jawab. Kondisi di saat belajar jarak jauh, absensi kehadiran siswa dilakukan dengan menggunakan grup WhatsApp. Kemudian guru memberikan bahan ajar atau materi berupa foto, penjelasan, atau video pada grup WhatsApp. Kemudian guru memberi tugas kepada siswa. Terus pendekatan atau strategi atau metode atau model pembelajaran apa yang dilakukan oleh guru ketika mengajar. Kondisi di saat belajar di sekolah, guru menggunakan metode ceramah, metode tanya jawab, dan guru juga dapat menyesuaikan metode dengan materi yang akan disampaikan. Kondisi di saat belajar jarak jauh, guru menggunakan metode ceramah seperti mengirimkan voice note tentang penjelasan materi, bisa juga menggunakan video. Yang keempat, media pembelajaran apa yang dilakukan oleh guru ketika mengajar? Kondisi di saat belajar di sekolah, media yang digunakan saat guru mengajar menggunakan media gambar atau buku tema. Kemudian kondisi di saat belajar jarak jauh, media yang digunakan yaitu media berupa gambar, video, dan buku tema. Yang kelima, bagaimana teknik evaluasi pembelajaran yang dilakukan oleh guru? Kondisi di saat belajar di sekolah, setiap pembelajaran dilakukan penilaian harian di setiap akhir subtema. Kondisi di saat belajar jarak jauh, pada setiap hari Kamis dan Sabtu, wali murid dan peserta didik mengumpulkan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Dan guru dapat mengevaluasi peserta didik pada masa belajar daring seperti apa dan hasilnya yang dicapai bagaimana. Komponen-komponen yang diwawancara terhadap peserta didik yaitu yang pertama, apa saja kegiatan yang dilakukan sebelum pembelajaran dimulai. Kondisi di saat belajar di sekolah, semua murid berbaris di depan kelas dan berdoa bersama-sama. Kondisi di saat belajar jarak jauh, setiap siswa wajib absen dengan grup WhatsApp. Yang kedua, apa saja yang dilakukan ketika sedang belajar. Kondisi di saat belajar di sekolah, siswa mendengarkan penjelasan dari guru,
mengerjakan soal. Kondisi di saat belajar jarak jauh, siswa mendengarkan materi dari video singkat atau gambar yang dikirim oleh guru. Yang ketiga, media apa saja yang digunakan ketika pembelajaran berlangsung. Kondisi di saat belajar di sekolah, media yang digunakan yaitu buku tema dan gambar. Kondisi di saat belajar jarak jauh, media yang digunakan yaitu buku tema, smartphone, dan internet. Yang keempat, bagaimana perasaannya ketika belajar, senang, bosan, dan lain-lain. Kondisi di saat belajar di sekolah, siswa merasa lebih senang karena bertemu dengan banyak teman. Siswa merasa lebih memahami materi karena diajarkan secara langsung oleh gurunya. Kemudian kondisi di saat belajar jarak jauh, siswa merasa cepat bosan. Kemudian siswa merasa lebih santai dan senang. Yang kelima, tugas apa saja yang diberikan oleh guru. Kondisi di saat belajar di sekolah, siswa diberikan tugas membaca, mengerjakan soal latihan, menggambar, menulis. Kondisi di saat belajar jarak jauh, siswa diminta untuk menulis, menggambar, membuat video singkat hafalan doa sehari-hari, dan membuat video pembelajaran lainnya. Mengerjakan soal latihan pada buku tema. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.